Bila manusianya sudah mengembalikan hawa nafsunya kepada Tuhannya, maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Lalu bagaimana sih caranya agar jiwa kita tenang? Jadi ayat ini bukan untuk orang-orang yang beragama Islam saja. Akan tetapi ayat ini yakni Islam itu rahmatan lil alamin. Maknanya Islam itu berpasrah diri. Jangan dibuat simbol-simbol saja Islam itu. Jangan dianggap hanya simbol agama saja Islam itu. Seluruh manusia berhak Islam atau seluruh manusia berhak mempersembahkan atau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan seluruh manusia. Jadi bagaimanakah caranya agar jiwa-jiwa kita ini bisa tenang? Maka harus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka pulangkanlah hidup dan badan ini. Serahkanlah hidup dan badan dan apa yang aktivitas yang berlaku dari hidup dan badan ini. Kembalikanlah dengan rela, dengan ridho. Maka bila kita sudah kembalikan diri kita kepada Allah, kepada Tuhan Sang Pencipta diri kita, maka ketika kita sudah tak mengaku-akui bahwa hidup ini hidup kita, badan ini badan kita, hanya hidup dan badan hanyalah milik Tuhan, milik Allah, milik Bapa, milik Rama, milik Gusti, milik Sang Hyang Widi. Maka bila kita sudah pasrahkan kembali dengan rela dan ridho, maka Allah pun menyambut dengan keridhoannya. Jadi keridhaan Allah itu tergantung keridhaan manusianya. Manusianya rela dan ridho apa tidak bahwa hidup ini Allah. Manusia rela dan ridho tidak bila badan ini tanda bukti sosoknya Allah. Manusia rela dan ridho tidak bahwa segala sesuatu, segala kekuatan yang ada di dalam dirinya hanyalah diperankan, dipergerakkan dan dikuasai oleh Allah. Tinggal manusianya rela, ridho apa tidak. Bila manusianya tidak ridho atas itu semua, ya bagaimana mungkin Allah akan ridho? Karena keridhaan Allah itu tergantung keridhaan manusianya. Bila manusianya tidak ridho bahwa hidup ini Allah, bagaimana mungkin Allah akan ridho kepada manusia? Bila manusia tidak percaya, tidak yakin, tidak ridho bahwa hidup ini Allah, ya selamanya manusia akan terhukum oleh pengakuan-pengakuannya sendiri. Akan terpenjara, akan teranar atau terbakar hati manusianya. Karena manusianya yang membakar dirinya sendiri. Karena manusianya yang memotong tangan dan kakinya sendiri. Karena manusianya yang memotong lidahnya sendiri. Sehingga manusia di dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kemiskinan, penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena manusia tidak rela dan tidak ridho mengembalikan, memasrahkan kembali amanah-amanah yang diembannya. Jangankan menyerahkan sholat dan ibadahnya. Jangankan menyerahkan persembahan dan pengabdiannya, menyerahkan badan dan hidupnya saja manusia tidak mau. Bagaimana mungkin disebut hamba Tuhan, wong selama ini kita menjadi hamba setan yang selalu tidak mau, tidak mempercayai bahwa diri manusianya lah yang gaib. Bahwa diri manusianya lah yang Adam,
bahwa diri manusianya lah yang tidak ada. Manusia selama ini termasuk saya tidak meyakini bahwa dirinya sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Akan tetapi keyakinan dan iman kita selama ini terbalik. Allahnya yang tidak ada, Allahnya yang dijadikan makhluk, manusianya yang merasa wujud, manusianya yang merasa hidup, manusianya yang merasa menjadi sang pencipta selama ini, menciptakan apa saja. Menciptakan pekerjaannya, menciptakan ketika ia memasak, menciptakan ketika ia ke pasar, ke toko bekerja, menciptakan ketika makan dan minumnya, menciptakan ketika ngopi dan ngerokoknya, menciptakan di saat pergi ke masjid untuk sholat, menciptakan pergi ke gereja untuk mengabdi kepada Tuhan-Tuhannya masing-masing. Selama ini kan kita tidak rela dan tidak ridho bila Tuhan itu wujud. Itulah yang selama ini kita salah meyakini, salah iman. Karena kita selama ini masih terpenjara oleh diri kita sendiri. Maka kita tak akan pernah rela dan ridho bila Allah, bila hidup inilah Tuhannya manusia. Untuk mencapai kedamaian hati, kebahagiaan hati, maka serahkanlah dirimu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan rela dan ridho. Bila kita sudah rela dan ridho, maka kita diperankan apapun, kita selalu rela dan ridho menjalani apapun yang diberikan Tuhan tanpa protes, tanpa komentar apa-apa. Itulah kedamaian hati, keindahan hati, kesempurnaan hati itu ketika Allahnya sudah ridho kepada manusianya. Maka indahlah kehidupan manusianya, maka kayalah manusianya di dalam pemeliharaan Tuhan, maka kayalah manusianya di dalam kecukupan Tuhan itu sendiri. Lantas ketika kita sudah merelakan, meridhokan bahwa hidup dan badan ini dohir batinnya Tuhan itu sendiri, maka fad'uli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Ketika kita memasrahkan, mengembalikan, menyerahkan hidup dan badan ini, bahwa hidup dan badan ini hanyalah miliknya Allah, miliknya Tuhan, miliknya Allah, Bapa, Romo, dan sebagainya, maka itulah yang disebut mengabdi. Itulah yang disebut mempersembahkan, menyembah. Itulah yang disebut sholat. Itulah yang disebut zakat, puasa, haji, syahadat, dan sebagainya. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji secara dohiriyah selama ini itu hanyalah simbol-simbolnya hati, lambang-lambangnya hati. Akan tetapi selama ini kita lebih yakin, kita lebih percaya hanya kepada lambang-lambang itu saja. Kita tidak sampai menerobos hijab mutasabihat apa itu syahadat, rahasia apa itu sholat, rahasia apa itu zakat, rahasia apa itu puasa, rahasia apa itu haji, rahasia apa itu menyembah dan mengabdi. Kita tak mampu menerobos itu karena iman kita hanyalah iman kepada hawa nafsu kita sendiri. Maka pasti yang diimani, yang dipercayai hanya lambangnya syahadat saja. Lambangnya syahadat hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lambangnya sholat, mengerjakan sholat 5 waktu, sholatnya raga. Akan tetapi hati kita selama ini tak pernah sholat walaupun sedetik. Itulah yang disebut fawailul lil musallin, celakalah, masuk neraka welah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai
dari sholatnya,